Kita semua diberkati Tuhan, amin. Katakan dengan kirinya, engkau diberkati Tuhan. Karena kita hidup dalam berkat Tuhan, saudara, kita bisa melalui setiap hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan kita boleh ada di tahun 2025. Di bulan yang baru di Februari ini ya, semuanya karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan, amin. Ya, kita akan sama-sama belajar, saudara ya. Di dalam bulan ini kita belajar mengenai karakter ilahi, saudara ya. Tentu saja saudara, Tuhan mau untuk setiap kita bertumbuh di dalam karakter kita. Pada saat kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi karakter daripada Tuhan, itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, saudara ya. Dan tema daripada khotbah kita hari ini adalah living in submission, hidup dalam penundukan diri. Amin, saudara. Saudara, terkadang pada saat kita berkata mengenai penundukan diri, saudara, apa yang ada di dalam pikiran kita, saudara? Tentu saja sesuatu yang harus kita serahkan dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk kita boleh taat, untuk kita boleh tunduk. Untuk itu, saudara, di dalam kita mengerti dan juga sama-sama belajar nanti tentang penundukan diri, saudara ya. Ada satu kisah, saudara, di mana pada saat zaman dahulu di dalam Alkitab dikatakan bahwa ada kisah mengenai Abraham, di mana Abraham dipanggil dari tanah leluhurnya. Pergilah dari tempat kelahiranmu, nenek moyangmu, dari sanak saudaramu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, kalau kita berpikir bahwa sesuatu tujuan yang kita tidak tahu kemana, saudara, terkadang kita ragu, kita nggak percaya, saudara ya. Dan kemudian mungkin kita akhirnya nggak mau. Tuhan tujuannya mau kemana dulu gitu ya. Tetapi yang namanya Abraham, yang kita kenal sebagai Bapak orang beriman, saudara, berkata bahwa aku akan mengikut Tuhan kemanapun Tuhan menyuruh aku untuk pergi, saudara. Dan Alkitab mencatat apa yang dilakukan oleh Abraham di dalam imannya pada saat Tuhan menyuruh dia pergi dan dia berkata, Tuhan aku akan pergi. Tuhan memperhitungkan itu sebagai satu kebenaran, saudara. Saudara, di dalam kita sama-sama belajar mengenai penundukan diri, mari kita sama-sama baca ayat firman Tuhan, saudara ya, dalam Ibrani 13 ayat 17a. Firman Tuhan katakan begini, saudara, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, saudara. Saudara, ternyata Tuhan menaruhkan setiap kepemimpinan dalam hidup kita, saudara ya. Tentu saja saudara disadari atau tidak disadari, saudara, ada satu otoritas di atas kita yang Tuhan taruhkan, saudara. Nanti kita akan sama-sama belajar otoritas apa saja yang kita akan sama-sama lihat, saudara ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara ya. Mengapa kita harus hidup dalam penundukan diri? Mengapa, saudara? Kalau ini nggak penting, saudara ya, tentu saja, saudara, ini nggak akan menjadi karakternya Tuhan yang harus kita teladani, saudara ya. Yang pertama adalah mengikuti perintah Allah dan melawan penundukan diri kepada iblis, saudara. Saudara bisa baca dalam Yakobus 4 ayat 7. Saudara, jadi kalau kita mau ya mengikuti perintah Allah untuk menundukkan diri kita, saudara, Alkitab katakan bahwa kita bisa melawan iblis. Tetapi kalau kita enggan, kalau kita menolak untuk menundukkan diri kita, saudara, artinya apa, saudara? Kita akan dikalahkan oleh iblis. Pilihannya hanya dua, saudara. Saudara mengikuti perintah Tuhan, perintah Allah, atau mengikuti perintah iblis atau perintah setan, saudara ya. Lalu yang kedua adalah sebagai bentuk sikap yang tunduk dan taat kepada otoritas Allah. Jika tidak demikian berarti kita mempunyai sikap yang berlawanan dengan Allah. Saudara, banyak orang, saudara, yang mempunyai keinginannya secara pribadi, yang egois, yang maunya menang sendiri, yang tidak peduli sama orang lain dan tidak mau mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, saudara. Artinya, saudara, kita tidak mau mengikuti perintah Tuhan, artinya kita melawan Tuhan. Melawan kehendaknya, saudara. Saudara mau ada di bagian yang mana? Apakah saudara mau mengikuti atau taat terhadap perintah Tuhan, atau saudara ada di dalam posisi saudara berlawanan dengan Tuhan, saudara. Kita lakukan semua ini, saudara, dalam segala aspek kehidupan kita, saudara. Dalam hubungan kita, dalam hubungan pernikahan kita, saudara. Di keluarga, di usaha, di pekerjaan, di dalam studi, saudara. Selama kita masih belajar, saudara. Untuk itu, saudara, sebagai satu gambaran, saya akan sama-sama untuk kita bisa melihat, saudara ya. Mengenai otoritas hidup dalam keluarga. Kalau kita lihat di sini, saudara, otoritas hidup dalam keluarga, ya, ada sesuatu yang memayungi kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri, ya, sebagai otoritas tertinggi, saudara. Dan kemudian di bawahnya sebagai struktur keluarga adalah sebagai kepala keluarga, yaitu sebagai seorang suami, saudara ya. Dan seorang suami ini adalah sesuatu yang
bertugas untuk menjaga keluarganya dengan baik dan kemudian menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan keluarganya, saudara. Dia memayungi keluarganya, saudara. Memayungi istri dan juga anak-anaknya, saudara. Lalu kemudian tahapan yang kedua adalah ada istri, saudara ya. Istri juga bertugas untuk menolong suami, untuk kemudian memelihara keluarga, untuk mengurus rumah tangga, saudara. Dan kemudian di bawahnya lagi, saudara, secara struktur itu ada anak-anak, saudara. Anak-anak yang kemudian harus dijaga, dirawat, dipelihara dengan baik, saudara ya. Tentu saja, saudara, secara struktur ini tidak boleh kemudian istrinya ada di atas. Ya, suaminya ada di bawah. Enggak seperti itu, saudara. Tetapi kalau secara struktur, kalau kita melihat ini adalah keluarga ilahi, ada Tuhan Yesus, ada suami, ada istri, dan kemudian di bawahnya ada anak-anak, saudara. Yang mengerti katakan amin. Tentu saja, saudara, kita harus belajar. Mungkin, saudara, secara hal kita punya banyak kelebihan-kelebihan. Istri punya kelebihan-kelebihan dari suaminya. Tetapi kalau kita mau tunduk, kita mau taat, kita mau melakukan apa yang namanya penundukan diri, saudara. Hierarki ini harus tetap kita jaga, saudara. Yang mau katakan amin. Saudara, lalu selanjutnya, saudara, saya mau bertanya kepada kita semua, saudara ya. Penundukan diri itu mudah atau susah sih? Yang mudah katakan angkat tangan, saudara. Mudah atau susah? Oh, berarti semuanya susah ya. Kalau yang mudah nggak ada yang angkat tangan, saya anggap semuanya susah, saudara ya. Sebetulnya gini, saudara ya. Bukan perkara mudah atau perkara susah. Tetapi bagaimana kemudian kita melakukan untuk hal penundukan diri ini, saudara. Yuk kita akan lihat lebih lanjut, saudara ya. Kita akan sama-sama lihat, saudara ya. Mudah itu jika kita tahu dan mau, ya. Bukan hanya sekedar tahu, tapi juga kita mau. Tahu karena kita mengerti dan memahami bahwa penundukan diri itu adalah perintah Tuhan. Sekali lagi, saudara, kalau namanya perintah Tuhan, itu harus atau enggak kita lakukan? Harus, saudara ya. Untuk itu, saudara, kalau ini kita sebagai satu pengetahuan, satu dasarnya kita mengerti bahwa ini adalah perintah Tuhan, kita akan mudah untuk melakukannya. Lalu kemudian mau. Karena apa, saudara? Karena kita memiliki ketaatan dan penyerahan diri untuk melakukan penundukan diri, saudara. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi juga kita mau. Mau untuk supaya kita ini belajar taat, saudara ya. Supaya kita ini mau berserah diri, saudara. Untuk apa? Untuk menundukkan diri kita, saudara. Dan kalau hal ini, saudara, kita lakukan, tentu saja, saudara, ini adalah satu hal yang mudah. Kita tahu di atas kita ada otoritas dan kita harus tunduk terhadap otoritas itu. Tetapi sebaliknya kalau kita katakan susah, karena apa, saudara? Karena kita ini merasa sombong. Kita ini merasa mungkin kita lebih di atas. Kita nggak mau dianggap lebih rendah, saudara. Dan kita nggak mau dibawa kendali orang lain atau diatur-atur. Siapa lu ngatur-ngatur gua? Ini hidup gua. Lu udah gak usah ngatur-ngatur deh. Udah deh, urus aja urusan lu sendiri gitu ya. Kadang-kadang, saudara, semakin kita mempunyai satu kelebihan, itu yang akan membawa kita kepada satu kesombongan, saudara. Terkadang kita merasa kuat, kita merasa mampu, itu yang membawa kita kepada satu kesombongan untuk kita kemudian sulit untuk menundukkan diri, saudara. Mari sama-sama, saudara, kita mau belajar mengenai kendala atau tantangan hidup dalam penundukan diri. Yang pertama, kedudukan yang tinggi, saudara. Terkadang kedudukan atau jabatan yang tinggi membuat kita merasa bahwa level kita lebih di atas dari orang-orang yang ada, saudara. Kadang-kadang, saudara, lu belum tahu siapa gue. Gue ini direktur di perusahaan, lu ngapain lu ngatur-ngatur? Enggak, udah. Kalau gue mah istilahnya lu jangan usah ngatur-ngatur deh. Kedua adalah kekayaan yang besar. Gue ini orang kaya, lu ngapain sok ngatur-ngatur orang kaya gitu ya. Kadang-kadang kekayaan itu juga menghambat kita, saudara. Menjadi kendala kita untuk kita bisa menundukkan diri kita. Yang ketiga adalah kepandaian yang lebih. Loh, lu ngatur-ngatur gue, emang lu kuliahnya apa? Gue S3 coy. Lu apa? Aduh SMA aja lu, aduh berani lu ngajarin gua ya. Pengetahuan gua udah di atas men. Udah deh jangan sok ngatur-ngatur gitu ya. Susah, saudara, karena kepandaian yang lebih. Lalu kemudian harga diri yang terlalu mahal. Saudara kalau berbicara mengenai harga diri, saudara gak pandang saudara kedudukannya tinggi, gak pandang saudara kekayaan yang besar, gak pandang kepandaian yang lebih, tapi gaya, saudara ya. Karena apa? Karena egois. Udah deh, gua gak peduli. Pokoknya gue gak mau diatur-atur, gue gak mau tunduk, lu mau apa? Wah kalau kayak gitu susah, saudara ya. Itu mungkin nanti akan banyak-banyak konseling sama Pak Santo untuk didoain ya Pak Santo. Lalu kemudian yang kelima adalah, ini yang lebih parah, saudara ya.
dikuasai roh pemberontakan. Kalau kita dasarnya saudara ya, segala apapun mau yang baik, mau yang jahat, kita akan tolak. Kita akan membentengi diri kita untuk apa? Untuk kita kemudian pada saat kita diserang ya, seolah-olah diserang ya, menurut perasaan kita, pikiran kita akan serang balik. Kalau ada roh pemberontakan dalam diri kita, itu akan sulit untuk kita bisa menundukkan diri saudara. Kita tahu bahwa kita ada di bawah naungan orang tua kita ya, papa mama kita. Tetapi sebagai anak kita kadang-kadang suka memberontak. Kita pulang malam nih saudara ya. Budi, kenapa kamu pulang malam? Udah mah, udah deh jangan tanya-tanya deh, ini urusannya Budi. Mama tahu apa sih? Kadang-kadang suka begitu saudara ya. Terus kemudian suami nih, kadang-kadang diingatkan oleh istrinya. Pulang kerja kemana aja gitu ya. Harusnya pulang, ya ini kan istri yang baik, istri yang mengingatkan. Karena dia care atas suaminya saudara. Tetapi saudara, kalau sesuatu yang mengingatkan kita adalah hal yang baik. Sekalipun otoritas itu ada di atas saudara. Tentu saja kita harus dengar, amin saudara. Kita harus mendengar apa yang dikatakan orang tua. Tetapi juga kita mendengar apa yang dikatakan anak-anak kita kalau itu adalah hal yang baik saudara. Kalau istri kita berkata untuk suaminya sebagai suatu hal yang membangun, itu harus kita terima saudara. Dan suami pun sama saudara ya, pada saat menasihati istrinya untuk berubah, untuk melakukan satu hal yang merupakan karakter yang lebih baik, tentu saja istri juga harus menerima. Suami istri, anak-anak sama-sama katakan amin. Itu saudara ya kendalanya. Nah sekarang saudara, saya mau sama-sama kita mengerti mengenai arti penting hidup dalam penundukan diri. Ada 3 saudara ya. Yang pertama adalah menundukkan diri berarti taat pada kehendak Tuhan. Bahkan ketika itu sulit atau tidak masuk akal. Kadang-kadang saudara, kita memandang saudara ya bahwa penundukan diri itu adalah sesuatu yang kalau sesuai dengan apa yang kita mau, kita akan lakukan. Tetapi kalau misalnya bertentangan dengan apa yang kita mau, nggak akan kita lakukan. Belum saudara ya kalau kita dinasihati, kalau kita dikasih sesuatu hal yang merupakan hal yang membangun, sesuatu yang positif dalam hidup kita saudara. Susah, itu mah bukan saya yang harus melakukan, mungkin orang lain gitu ya. Mungkin kita berkata bahwa nggak masuk akal, mana mungkin. Seperti tadi halnya Abraham saudara. Disuruh pergi tapi tempatnya nggak tahu tujuannya. Tuhan nggak masuk akal. Kalau orang yang nggak bisa menundukkan diri pasti dia akan membentengi diri dan berkata, saya nggak mau Tuhan, saya nggak mau. Lalu yang kedua adalah menundukkan diri berarti mengakui kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Tentu saja saudara kita ini bukan manusia super. Kita ini ada kelemahannya. Kita ini ada hal-hal yang harus kemudian dilengkapi oleh orang lain ya saudara. Tentu saja kalau kita memandang bahwa kita ini kekuatannya gak seberapa. Kita ini harus menggantungkan kehidupan kita ini kepada Tuhan saudara. Pada saat kita merasa diri kita lemah, disitulah kekuatan kita saudara. Artinya apa saudara? Kita mau menyadari bahwa ada kuasa yang lebih tinggi. Ada kuasa yang harus kemudian kita bergantung kepadanya, yaitu kepada kuasa Tuhan. Kepada orang-orang yang Tuhan taruhkan sebagai satu otoritas di atas kita, saudara. Karena mereka lah yang bertanggung jawab. Mereka yang kemudian menjaga kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, menundukkan diri berarti mengutamakan kehendak Tuhan dan kepentingan orang lain di atas keinginan pribadi kita. Terkadang saudara, hal yang sulit adalah pada saat kita mau keinginan kita harus terlaksana. Kita nggak tahu apa yang mau menjadi kehendaknya Tuhan. Dan kita nggak mau tahu. Kita nggak mau peduli sama orang lain, yang penting apa? Apa yang saya mau, itu yang harus terjadi saudara. Kalau hal yang demikian saudara, kita nggak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan susah saudara untuk kita menundukkan diri saudara. Untuk itu untuk kita belajar mengerti dan juga mengetahui, bahkan kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus belajar firman-Nya. Kita harus sama-sama merenungkan firman itu siang dan malam. Kalau firman itu adalah firman yang masuk ke dalam diri kita dan kemudian firman itu kita hidupi dan kita berjalan ke dalam firman itu saudara. Dan tentu saja saudara, penundukan diri kita akan dapat kita lakukan. Saudara, saya ingin sama-sama kita mempelajari satu teladan yang sangat baik. Sesuatu yang kita bisa ikuti dalam kehidupan kita yaitu mengenai teladan Kristus Yesus saudara. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tetapi pada saat kemudian Yohanes 3 ayat 16, Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, kemudian dia menjadi anak Allah, dia lahir ke dunia saudara. Dikandung dari Roh Kudus saudara, melalui Ibu Maria saudara. Tentu saja saudara, di dalam hal ini kalau kita tidak bisa belajar dari Tuhan Yesus, dia mau
menyerahkan diri, mau taat dalam hal penundukan dirinya kepada Bapa, saudara, maka hal ini gak akan bisa terjadi, saudara. Filipi 2 ayat 5 sampai 7, firman Tuhan mencatat begini, saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, kalau Allah yang dengan kuasanya, dengan otoritasnya, dengan keberadaannya, dengan statusnya, saudara, dikatakan bahwa dia tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik yang harus dipertahankan, saudara. Apalagi kita, saudara. Apakah kita bisa dibandingkan dengan Allah? Apakah kita sama dengan Allah? Atau mungkin orang-orang yang gak bisa menundukkan diri berkata bahwa saya lebih hebat dari Allah. Kalau Allah yang kita tahu, yang punya kuasa, yang sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita melakukan hal apa yang namanya penundukan diri. Apalagi kita, saudara. Kita anaknya, kita umatnya, kita hambanya, saudara. Kita pun harus melakukan hal yang sama. Untuk itu mari sama-sama, saudara, kita buka hati kita. Kita buka pikiran kita. Buka kehidupan kita, saudara, supaya kita benar-benar mengerti. Apa itu ketaatan? Apa itu tunduk kepada Allah dan kepada otoritas yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita, saudara. Yuk mari sama-sama, saudara, kita mau belajar how to live in submission. Bagaimana hidup dalam penundukan diri. Yang pertama, saudara, kita harus menyangkal diri. Sama-sama katakan menyangkal diri, saudara. Menyangkal diri itu enak atau enggak enak, saudara? Enggak enak, saudara ya. Tetapi menyangkal diri ini juga erat kaitannya kita dengan apa, saudara? Melepaskan hak kita, saudara. Kita punya hak sebagai satu individu, saudara ya. Kita punya kehendak bebas, tapi kita melepaskan hak itu untuk apa, saudara? Kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kehendak bebas itu kemudian kita taruh di bawah kaki Yesus untuk kita persembahkan. Untuk kita kemudian mentaati dia, saudara. Lukas 9 ayat 23, firman Tuhan katakan, katanya kepada mereka semua, kata Tuhan Yesus ya. Setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Terkadang saudara, di dalam hal menyangkal diri ini, sesuatu yang berat yang untuk kita lepaskan adalah keegoisan kita, kesombongan kita, status kita. Kita merasa lebih hebat, kita merasa lebih kuat, kita merasa lebih di atas atau lebih superior, saudara. Dan hal itu yang kemudian membuat kita sulit. Bukan hanya sulit, tapi sulit, saudara, untuk menyangkal diri kita, saudara. Kalau kita tahu, saudara, bahwa hal ini adalah bukan sesuatu yang mudah. Tetapi, saudara, kita mau belajar sama-sama, amin. Kita mau menyangkal diri kita. Penyangkalan diri adalah sesuatu, bukan hal apa yang saya mau, Tuhan, tetapi apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang saya kehendaki, Tuhan, tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Bukan apa yang saya rencanakan, Tuhan, tetapi apa yang Tuhan rencanakan. Dan kita tahu rencana Tuhan tidak pernah gagal, amin. Dan rencana Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera untuk mendatangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terkadang saudara, kalau jalan kehidupan yang kita pilih tidak sesuai dengan apa yang merupakan jalan-jalannya Tuhan, saudara. Kita harus berbalik arah. Kita harus kemudian mengkondisikan diri kita untuk apa, saudara? Untuk kita terus mengikuti apa yang menjadi jalan-jalannya Tuhan, bukan jalan-jalannya kita, saudara. Tuhan tahu, saudara, yang terbaik. Terkadang, saudara, pada saat kita menginginkan sesuatu, Tuhan gak kasih sekarang, saudara. Karena apa, saudara? Karena Tuhan tahu ada sesuatu waktu di mana itu yang terbaik dan kita pasti akan memperolehnya. Tetapi bukan sekarang. Artinya, saudara, pada saat kita menginginkan sesuatu, kita gak boleh memaksa Tuhan. Dan kalau Tuhan katakan jangan, saudara ya, jangan berbuat kejahatan. Jangan kemudian melakukan dosa, saudara. Hal itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai satu bentuk ketaatan. Sebagai satu bentuk penundukan diri kita kepada Tuhan. Saudara, kita harus sangkal diri. Menyangkal diri artinya, saudara, kita mau melepaskan kedagingan kita. Kehidupan dalam dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, saudara. Kita mau tanggalkan semuanya, saudara. Pilihan kita hanya dua, saudara. Kita mau hidup di dalam roh, atau kita hidup mau di dalam daging, saudara. Hidup di dalam daging seolah-olah enak karena kita memanjakan tubuh, saudara.
Kehidupan di dalam roh itu susah saudara. Ada banyak tantangannya, ada banyak kesulitannya. Kita harus mematikan keinginan daging kita saudara. Tetapi kalau kita tahu bahwa pilihan yang terbaik, pilihan yang Allah kehendaki adalah kita mengikuti apa yang merupakan keinginan roh, kita harus melakukannya. Mau sama-sama katakan amin. Untuk itu saudara, pastikan untuk setiap kita saudara, kita harus menyangkal diri kita. Di sini dikatakan bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari saudara. Kalau hari ini kita belum bisa, artinya ada hari-hari ke depan yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Untuk kemudian kita terus berproses. Kita terus belajar saudara. Untuk apa? Untuk menyangkal diri. Tuhan hari ini aku kalah Tuhan. Aku hari ini tidak sanggup Tuhan, tidak bisa Tuhan. Tetapi aku mau berkomitmen untuk hari-hari ke depan. Aku mau tetap terus hidup dalam penyangkalan diri. Tuhan katakan bukan hanya sangkal diri tetapi pikul salib. Pikul salib itu berbicara mengenai penderitaan yang harus kita tanggung. Mungkin pada saat kita saudara menundukkan diri itu sesuatu yang kemudian membuat kita menderita secara tubuh. Tetapi saudara kalau Tuhan mau itu untuk kita lakukan. Kalau Tuhan telah bayar sesuatu yang nilainya tak terhingga saudara. Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal yang paling berharga. Anak satu-satunya saudara. Untuk kita sebagai manusia yang berdosa. Terlebih kita saudara. Kalau Allah pun sanggup untuk melakukan hal itu. Dan Tuhan memberikan kita satu contoh. Apa yang seharusnya Allah lakukan kepada manusia. Bagaimana kemudian kita manusia melakukannya untuk Allah dan juga untuk sesama saudara. Kita harus menyangkal diri kita. Kita harus memikul salib kita masing-masing saudara. Salib saya dan salib saudara berbeda. Karena ujian dan pencobaan yang kita alami adalah hal-hal yang berbeda. Tetapi pada saat kita mencobai Tuhan. Dengan kita melakukan hal-hal yang salah di hadapan Tuhan. Hal-hal yang keliru di hadapan Tuhan. Dan kita gak mau mengikuti apa yang menjadi perintahnya saudara. Maka kita akan menanggungnya dengan lebih berat saudara. Menyangkal diri saudara. Yang kedua saudara, kita harus merendahkan hati. Sesuatu hal yang juga sulit untuk kita lakukan adalah pada saat kita harus merendahkan hati kita saudara. Karena apa saudara? Karena yang tadi yang sudah kita bahas, status sosial kita lebih tinggi, kekayaan kita lebih besar. Secara pengetahuan kita lebih di atas saudara. Itu yang kemudian menjadi sesuatu yang membentengi diri kita. Yang membuat sesuatu hal yang menjadi hambatan untuk kemudian kita menyangkal diri kita, saudara. Tetapi lagi-lagi, saudara, terkait hal itu Tuhan ingatkan kita dalam Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau saudara mau hidup di dalam kehancuran, saudara akan memilih untuk tinggi hati. Tetapi kalau saudara mau memilih hidup dalam kehormatan, saudara akan memilih hidup dalam kerendahan hati, saudara. Terkadang kita nggak sadari hidup ini, saudara. Kita hidup seperti apa yang kita mau, saudara ya. Tetapi saudara, Tuhan ingatkan saudara, apa yang dilihat baik, sesuatu yang dianggap sebagai satu jalan yang lurus, Tuhan ingatkan jalan ujungnya menuju kepada maut, kepada kebinasaan, saudara. Kalau kita menuruti hawa nafsu kita, saudara, maka itu akan sulit, saudara. Terkadang saudara pada saat kita ditegur sama orang untuk kita berubah sikap kita. Sorry ya, saya mau ngomong to the point nih sama kamu. Kamu itu sombong, kamu itu arogan loh. Kamu itu orangnya susah diatur. Dan demi nama Tuhan kamu harus berubah. Kalau orangnya saudara yang gak bisa merendahkan hati langsung. Lu ngomong begitu emang lu siapa? Lu ngomongin gua, emang lu siapa gua? Emang lu lebih hebat dari gua? Terkadang saudara itu hal yang sulit saudara. Kalau kita sudah merasa ada kesombongan dalam kehidupan kita saudara. Mari kita koreksi di kehidupan kita. Kesombongan itu akan membawa kita kepada kehancuran. Mungkin gak sekarang saudara. Tetapi someday nanti kita akan melihat ada kesombongan itu saudara. Yang kemudian akan membawa kehancuran kepada kehidupan kita. Tetapi biarlah kita di tempat ini yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kita memilih untuk kita rendah hati. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Bagaimana kita hidup dalam penundukan diri, yaitu yang ketiga kita menguasai diri saudara. Menguasai diri. Orang yang menguasai dirinya, dia akan bisa mengendalikan dirinya. Kadang-kadang kita lepas kendali karena kita gak bisa menguasain diri saudara. Dan kalau kita gak bisa mengendalikan diri kita saudara, ujung-ujungnya apa saudara? Hidup kita akan berantakan. Hidup kita kemudian akan menuju kepada hal-hal yang jahat
hal-hal yang tidak Tuhan perkenankan untuk kita lakukan, saudara. Saudara, di dalam hal ini, saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita, saudara, dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, Tuhan ingatkan setiap kita hari ini untuk kita menguasai diri kita. Menguasai diri itu enggak mudah, saudara. Karena apa, saudara? Tuhan katakan bahwa roh itu penurut tetapi daging lemah. Tetapi masalahnya sekali lagi, saudara. Saudara mau tunduk terhadap daging, keinginan daging, atau saudara mau tunduk terhadap roh atau keinginan roh, saudara. Keputusan ada di tangan kita, saudara. Dan kalau kita mau mengikuti apa yang mau menjadi perintah Tuhan, sekali lagi, saudara, kita mau harus hidup dalam penguasaan diri kita, saudara. Orang yang bisa menguasai dirinya, firman Tuhan katakan adalah seperti pahlawan yang bisa merebut kota, saudara. Kadang-kadang, saudara, kita dicobai oleh keinginan kita sendiri, oleh hawa nafsu kita, saudara. Karena kita nggak bisa menguasai diri kita, saudara. Kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ada orang yang sudah kaya, dia mau lebih kaya, kemudian dia mempunyai sifat yang tamak, saudara. Dia mau lebih lagi. Tetapi Tuhan berkata bahwa cukupkanlah segala sesuatu dengan apa yang ada padamu. Satu prioritas kita adalah carilah Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, tentu saja hidupnya akan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Dan dia gak akan salah langkah. Dan semuanya itu, saudara, akan ditambahkan. Apa yang saudara perlukan dalam kehidupan ini? Kepandaian, kekayaan, sesuatu level yang kemudian kehidupan kita yang diangkat oleh Tuhan, itu Tuhan akan berikan. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Saudara, untuk itu, saudara, mari sama-sama melalui firman Tuhan ini, saudara. Kalau Tuhan ingatkan untuk setiap kita hidup dalam penundukan diri, lalu bagaimana hidup kita dalam penundukan diri, saudara? Yang pertama, tadi kita harus bisa apa, saudara? Menyangkal diri kita. Lalu yang kedua, kita harus bisa merendahkan hati kita. Lalu kemudian yang ketiga adalah kita harus bisa menguasai diri kita.